Majen TNI Rio Firdianto memulai tugas pertamanya sebagai Panglima Kodam 1 Bukit Barisan dengan memimpin apel luar biasa dan penyerahan risalah sertijab Pangdam 1 Bukit Barisan bertempat di lapangan hijau Makodam 1 Bukit Barisan, Selasa, 3 Desember 2024. Dalam amanatnya, selain menyampaikan ucapan terima kasih kepada Letjen TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengajak seluruh prajurit Kodam 1 Bukit Barisan dimanapun berada untuk terus meningkatkan disiplin, etos kerja dan dedikasi yang tinggi, serta produktivitas kerja yang lebih baik guna mendukung tugas-tugas pokok TNI AD. Mohon dukungan seluruh prajurit agar Kodam 1 Bukit Barisan yang kita cintai ini menjadi satuan yang dapat diandalkan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan kehormatan bangsa, ucap Majen TNI Rio Firdianto. Di kesempatan yang sama, Letjen TNI Muhammad Hasan juga mengutarakan keyakinannya, jika Kodam 1 Bukit Barisan di bawah kepemimpinan Majen TNI Rio Firdianto akan lebih baik ke depannya. Selama 14 bulan menjalankan tugas di Kodam 1 Bukit Barisan ini, saya bangga atas dukungan dan dedikasi dari semua prajurit. Saya berharap, hal serupa juga diberikan kepada Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Rio Firdianto, sehingga Kodam 1 Bukit Barisan semakin maju, ditutup Letjen TNI Muhammad Hasan. Rangkaian kegiatan pada apel luar biasa ini diakhiri dengan foto bersama, serta doorstop dengan insan media. Hadir di acara, antara lain Kasdam 1 Bukit Barisan, Irdam 1 Bukit Barisan, Kapok Sahli Pangdam 1 Bukit Barisan, para Danrem, dan Rindam 1 Bukit Barisan, serta seluruh pejabat utama Kodam 1 Bukit Barisan, para Dansat, prajurit dan PNS Kodam 1 Bukit Barisan. Demikian dilaporkan reporter media Wantara Group, Richard dan dari sumber, Pendam 1 Bukit Barisan. Izin bertanya Jenderal, apa visi Pangdam sebagai Pangdam yang baru di lingkungan Bukit Barisan ini? Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Saya akan melanjutkan tugas Letjen TNI Muhammad Hasan. Visinya kurang lebih sama, menjadikan Kodam 1 ini satuan yang punya disiplin, profesional, tangguh, responsif, dan dicintai rakyat. Jadi kira-kira seperti itu visinya. Kemudian pelaksanaannya kita akan sinergi dengan satuan-satuan tetangga, kemudian instansi terkait dengan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Kalau untuk internal sendiri Pak, ini kan lagi heboh masalah judi online dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Jadi kita, tadi yang saya sampaikan bahwa visi kita adalah mewujudkan prajurit dan satuan yang disiplin. Saya pikir itu sudah cukup luas. Kita akan mulai tertibkan. Saya pikir sudah dikerjakan oleh Letjen Muhammad Hasan. Saya akan melanjutkan untuk menertibkan satuan. Kami juga mohon bantuan rekan-rekan semua dan seluruh masyarakat untuk menginformasikan apabila ada prajurit yang melanggar, diingatkan. Saya pikir kita bisa bekerja bersama-sama. Mohon izin Jenderal, ya. Tentunya ada program kerja baru yang akan dilaksanakan. Kira-kira apa prioritas utama program baru itu yang menjadi prioritas? Program kerja baru akan dimulai per Januari 2025. Saya akan, yang tadi saya sampaikan, saya akan melanjutkan tugas dari Letjen TNI Muhammad Hasan. Kemudian program tahun 2025, saya pikir yang pertama di internal kita akan melakukan pembenahan terkait masalah disiplin, kemudian masalah profesionalisme prajurit, kemudian kesiapan operasional prajurit dalam melaksanakan tugas. Kemudian kita juga akan mendukung program prioritas Bapak Presiden Prabowo dalam hal ketahanan pangan, kemudian makan sehat untuk masyarakat. Saya sudah mendapat arahan dari beliau, dari Letjen Muhammad Hasan, bahwa kita punya sawah yang nanti hasilnya akan diberikan atau dibantu untuk kegiatan program makan siang bergizi dari program prioritas Bapak Presiden dan ketahanan pangan lainnya. Untuk ketahanan pangan sendiri Pak, ada rekrutmen prajurit baru Pak ya? Dari sarjana. Ada berapa kita masih menunggu dari komando atas berapa jumlahnya, nanti kami informasikan setelah itu. Tapi yang jelas hari ini kita sudah mulai menata di dalam internal satuan sendiri, menyiapkan area-area yang bisa digunakan sebagai dapur untuk program makan bergizi Bapak Presiden. Cukup, terima kasih. Terima kasih Mas. Itu tadi mau nanya apa tuh? Iya Pak, Ayo, itu terkait. itu tuh, ayo nanya apa? Terkait dengan Daripada penasaran. Iya. Dua orang terlibat di penyelundupan terenggiling di Jasa. Oh iya. Yang baru-baru ini sudah Pak. ditahan di Pomdam Santer ya. Iya. Nah, terus ini sebenarnya mau nanya komitmen kita dalam rangka penegakan kasus. Jadi gini ya,
Mungkin saya belum sempat menjelaskan kepada beliau, tapi nanti akan dijelaskan oleh Danpomdam. Tapi sepengetahuan saya, ya sampai dengan hari ini proses itu masih berlanjut dan kita akan tindak lanjuti. Ya. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada Danpomdam atau Danpom. Tapi yakinlah bahwa semua permasalahan hukum yang melibatkan prajurit Kodam 1 itu kita proses. Kan sudah monitor kemarin kita bersua Ahmed ya. Jadi itu juga sudah. Jadi saya ya, mewakili keluarga besar Kodam 1 mohon juga bantuan teman-teman media untuk bisa menginformasikan kepada kami semua apabila ada prajurit-prajurit yang melanggar gitu ya, atau terindikasi berbuat pelanggaran ya. Jadi kemudian semua permasalahan itu kita proses, tidak ada yang kita tutup-tutupi ya. Sekarang ini sudah sangat transparan, kita sudah menerima dari Komnas HAM, kita sudah menerima dari LPSK, itu semua sudah kita jelaskan ya. Jadi tolong dibantu seperti rekan-rekan media sudah banyak membantu saya selama ini kerja sama Kodam, tolong juga untuk membantu. Hanya satu mungkin yang belum bisa kita jalan ini kegiatan media center ya, Kapendam. Jadi media center, saya pikir beliau akan sangat mendukung sekali nanti. Siapkan aja, jadi kalau ada apa-apa teman-teman media udah. Pak, terkait dengan prajurit armada itu memang sudah ada penetapan tersangka kan dari 45 itu? Sudah. Berapa orang Pak? Berapa ya? Dan program 25. Yang kita periksa itu lebih dari 50. Tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama. Karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum gitu ya, mengambil keputusan, karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan ya. Sekali lagi terkait ini juga untuk kesekian kalinya saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara atas kejadian ini dan kejadian lain. Tapi yakinlah bahwa kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, Kodam 1 Bukit Barisan ya, ada di 4 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri dan Riau ini, kami ada ini untuk rakyat, bukan kami. Itu saja ya. Siap.